Kalau dari mahal ini sebenarnya kalau si Malinia sendiri dia nyaman, dia percaya diri, dan menurut dia itu bagus berhasil ya. Nah kalau misalnya kita dari dokter kita lihat dari proporsionalnya, terus habis itu lihat misalnya kalau hidung itu kan orang-orang Asia, Indonesia biasa kan 180 derajat tuh kita lihat gitu. Nah kalau misalnya ternyata dari sudut pandang itu nggak cuma dari satu sisi, biasa kan orang lihat dari depan, tapi bisa lihat dari samping, kanan, kiri. Kalau sekarang kan banyak semua artis-artis tuh hampir semua pada operasi ya. Nah, operasinya kebetulan di Korea kebetulan. Nah, kenapa di Korea mungkin ini loh. Sebenarnya kan Indonesia itu kan lagi tergila-gila sama K-pop ya, K-pop gitu ya. Jadi Korean style, benar-benar Korean style. Nah, sedangkan di Korea itu orang kan banyak kan jadi wajahnya itu V kemudian putih, hidungnya mancung ya. Terus kelihatannya cute lah, imut-imut begitu. Nah, orang Indonesia suka seperti itu. Nah, sedangkan kalau si orang-orang Korea, maksudnya Korea itu menjual atau melakukan operasi plastik atau mempromosikan mereka punya treatment operasi plastik di Western, di Eropa segala itu kayaknya kemungkinan nggak masuk gitu. Kenapa? Karena orang sana dia bukan suka yang cute imut gitu, dia lebih suka yang rahangnya kotak atau misalnya kayak Ariana Grande gitu ya. Itu dia lebih gahar, lebih maskulin gitu kan. Nah, sedangkan kalau dia mau jualan ke Thailand itu punya rumah sakit di mana sempat menjadi rumah sakit bedah plastik terbaik se-Asia Pasifik ya. Kemudian mau jualan atau misalnya mereka mau menawarkan ke Singapura dan ke Malaysia, sedangkan Singapura dan Malaysia sekarang jadi pariwisatanya kesehatan gitu loh. Mereka berarti lebih concern juga ke bidang itu. Ke Filipina banyak sekali dokter-dokter bedah plastiknya juga gitu, dan banyak dokter-dokter dari berbagai negara sekolah di Filipina gitu. Nah, kebetulan pangsanya yang paling banyak, paling besar dan paling cocok ya kebetulan Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sebelum sesudah, nah itu kan relatif ya. Maksudnya kalau kita bilang berhasil atau tidak itu tergantung dari dua sisi. Kalau dari sisi kita dokter medis, kalau misalnya emang tidak ada gangguan fungsi, kemudian nggak ada komplikasi, kemudian tidak asimetris, kemudian tidak ada penyulit, terus perdarahan atau misalnya gangguan fungsi, gangguan syaraf, itu kita bilangnya berhasil. Nah, tapi untuk dari sisi dari si pasien itu kan tergantung dari kesukaannya dia. Kalau dia suka, dia nyaman, terus dia merasa lebih percaya diri, dan menurut mereka itu berhasil. Nah, kalau orang-orang sekitar itu kan pro kontra ya. Ada yang bilang itu bagus, ada yang bilang itu kurang. Jadi relatif gitu loh. Nah, jadi kalau lihat dari sisinya patokannya dari mana dulu nih? Biasanya dari kedua belah sisi biasanya. Nanti kan ada observasi, kalau perlu di-retouch dokter akan meretouch biasanya. Nah, kalau ada patokan-patokan beberapa misalnya menggunakan golden ratio. Nah, golden ratio kan mesti dihitung dulu, diukur gitu loh. Nah, misalnya kayak Bella Hadid, nah itu kan dia salah satu angka golden ratio tertinggi di atas 90% dan pernah masuk sebagai wanita tercantik di dunia ya waktu itu. Nah, kalau kita lihat hidungnya juga kan dia proporsional dan nggak mancung-mancung banget, nggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Jadi kalau misalnya sebelum sesudah itu berhasil atau tidak itu tergantung dari sudut pandang siapa gitu loh. Kalau dari mahal ini sebenarnya kalau si Malinia sendiri dia nyaman, dia percaya diri, dan menurut dia itu bagus berhasil ya. Nah, kalau misalnya kita dari dokter kita lihat dari proporsionalnya, terus habis itu lihat misalnya kalau hidung itu kan orang-orang Asia, Indonesia biasa kan 180 derajat tuh kita lihat gitu loh. Nah, kalau misalnya ternyata dari sudut pandang itu nggak cuma dari satu sisi, biasa kan orang lihat dari depan, tapi bisa lihat dari samping, kanan, kiri. Nah, itu kalau misalnya dia emang ternyata tidak berlebihan ya oke gitu loh. Kalau dari sekarang lihat dari hasilnya dan tidak ada berita dia mengalami komplikasi apa-apa, tidak ada gangguan penciuman, kemudian tidak ada keluhan asimetris gitu ya. Terus habis itu nggak ada keloid, infeksi segala, dan si Malinia kalau dilihat juga pede ya, tetap konser segala, dan menurut saya sih ya itu sesuai lah gitu. Nah, kalau dari estetika tadi kita bisa pakai golden ratio, kita lihat itu 180 derajat apa enggak misalnya. Nah, kalau dari medis ya menurut saya sih ya termasuk oke ya, termasuk
sesuai tapi tidak terlalu over atau tidak terlalu berlebihan. Kalau ditanya ada yang berpendapat tapi kan kelihatan itu operasi gitu ya. Nah itu selera masing-masing dan itu pendapat opini masing-masing dari netizen biasanya. Oh kalau Sarwenda saya belum lihat ininya muka hasil setelah operasi, tapi yang saya tahu dia ngelakuin itu ada face contouring juga. Jadi face contouring juga adanya fat transplant. Jadi diambil biasanya fat transplant itu di bagian perut atau paha, kemudian dimasukin lagi di bagian yang dibutuhkan misalnya. Jadi kalau Dianitami itu yang saya tahu dia melakukan facelift ya, facelift. Jadi emang nggak merubah hidung segala ya. Jadi facelift. Jadi dia membuat sayatan biasanya, kemudian dibuang beberapa bagian yang tidak diperlukan, kemudian ditarik, kemudian dijahit lagi. Nah itu dia nggak merubah bentuk tapi memperbaiki kekencangan kulitnya, kemudian otomatis kan makin usia proses aging udah mulai bekerja pasti ada proses penuaan, ada gravitasi segala ya. Terus belum kalau radikal bebasnya, stres segala macam. Nah itu beda gitu ya. Nah sebenarnya itu ya tergantung juga sama satu dokter yang mengerjakan, karena setiap dokter kan beda-beda nih. Karena bedah plastik itu kan art ya, seni. Nah jadi selama dokter yang mengerjakan yang kompeten di bidangnya dan si pasien akan dijelaskan dulu nih semuanya, kemudian treatmentnya seperti apa, terus metodenya apa, efek sampingnya apa, terus habis itu maintenance-nya bagaimana, kemudian bila terjadi efek samping apa yang mesti dilakukan, kemudian budgetnya berapa. Nah itu oke, nggak ada masalah gitu. Itu biasa. Nah sekarang gini, estetika itu akan berkembang terus. Jadi nah kalau dilihat ya, dulu orang banyak yang suka tirus kecil gitu ya. Itu kan setelah nanti usia lebih tua itu akan lebih kelihatan tua dibandingin orang yang mukanya agak bulat cabi misalnya. Nah sekarang udah mulai nih banyak di luar itu yang mintanya bukan tirus, malah dibikin agak berisi cabi. Zaman dulu orang banyak mau membesarkan payudara, sekarang banyak mau mengecilkan payudara. Dulu mau menghilangkan kantung mata. Dulu 10 tahun yang lalu, Taiwan sama China, orang-orang sana kan dia matanya itu sipit dan lurus ya bawahnya. Nah mereka itu minta datang untuk dibikinin kantung mata kecil, ya kan? Nah itu 10 tahun lalu tuh. Karena menurut mereka, karena yang lain semuanya nggak ada, begitu ada sedikit kok kelihatan cantik ya. Nah sekarang Korea mulai, mereka juga lagi rame untuk bikin kantong mata kecil, kayak puffy kecil gitu di bawah mata. Jadi menurut dia biar kelihatan cantik. Nah ntar lagi Indonesia akan mulai ke sana nih. Karena kita lagi tergila-gila sama Korea, jadi dibikin Korean style. Nah sebenarnya ya, ini pendapat pribadi ya, jadi kan relatif ya, orang lihat orang cantik atau enggak itu kan relatif. Semua orang cantik, semua orang tampan, ganteng dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing lah, unik lah gitu lah. Ini pendapat saya pribadi, tapi kalau saya ke luar negeri kemana-mana nih, seminar segala, menurut saya salah satu yang paling cantik itu orang Indonesia, menurut saya loh ya. Nah, kan orang Indonesia ini unik nih, kalau nggak dioperasi nggak apa gitu. Terus Korea kan emang begitu ya, mukanya tipenya, makanya mereka melakukan operasi kan semua. Nah, sayang banget kalau orang Indonesia semua dibikin jadi kayak Korea gitu. Jadi uniknya kita nanti gimana ya? Jadi kayak ke Thailand ya. Saya ke Thailand itu semua cantik-cantik gitu ya. Tapi ya sama, seragam gitu loh. Nah, begitu nanti ada orang Indonesia datang, itu kadang-kadang yang penjual tuh tanya, "Kamu orang mana? Kok cantik ya?" Padahal nggak dioperasi nggak apa, dan biasa aja dia punya karakter. Rata-rata mirip ya. Nah, itu makanya sayang sekali kalau, tapi emang itu pilihan lah, boleh karena kan di dunia entertain ya pasti mau kelihatan lebih tetap prima lah, tuntutan masyarakat netizen mesti kelihatan oke terus, ya itu mungkin salah satu kenapa mereka melakukan itu, karena kan kita nggak di posisi mereka. Kalau kita di posisi mereka, kita pun akan mungkin stres ya menjalani hidup. Jadi jangan lihat enaknya aja, mungkin stresnya, tekanannya pun banyak gitu loh.